Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kasus yang ada di lingkungan pendidikan untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun judul kasus yang saya angkat ialah tindak kekerasan guru terhadap siswa di SMA Negeri 1 Makassar. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah perkembangan peserta didik ini yaitu Ibu Dr. Haji Syamsidah MPD. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk pada pembahasan. Saya Nur Fatona dengan NIM 200208501006 dari kelas PKK 01. Masuk pada materi pembahasan, yaitu yang pertama tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis terbagi menjadi 3. Yang kedua, metode penelitian. Bagian ketiga, hasil penelitian. Yang pertama, tinjauan teoritis. A. Tinjauan umum kekerasan. Yang pertama, pengertian kekerasan. Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis. Kedua, bentuk-bentuk kekerasan. Bagian A, kekerasan fisik. Bentuk ini yang paling mudah dikenali. Kategori jenis ini adalah melempar, menendang, memukul atau menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan sebagainya. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh. Bagian B, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali. Akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Bagian C, kekerasan ekonomi. Kekerasan ini merujuk pada penghasilan uang ataupun barang. Bagian D, kekerasan seksual. Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan siswa dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. B. Sekolah dan guru. Yang pertama, pengertian sekolah. Secara umum, sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat formal, non-formal, dan informal yang didirikan oleh negara ataupun swasta yang dirancang untuk mengajari, mengelola, dan mendidik peserta didik melalui bimbingan yang diberikan oleh tenaga pendidik. Untuk menjadi sebuah sekolah, ada beberapa sarana dan prasarana yang harus dipenuhi, seperti ruang belajar, perpustakaan, kantor, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengertian guru. Guru adalah seorang figur yang mulia dan dimuliakan banyak orang. Kehadiran guru di tengah-tengah kehidupan manusia sangat penting. Tanpa ada guru atau seseorang yang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, dan agama. Yang ketiga, peranan guru. W.F. Connell tahun 1972 memberikan penjelasan mengenai peran seorang guru, yaitu yang pertama, peran guru sebagai pendidik atau nurturer. Yang kedua, peran guru sebagai model atau contoh. Yang ketiga, peran guru sebagai pengajar dan pembimbing. Yang keempat, peran guru sebagai pelajar atau learner. Yang kelima, peran guru sebagai komunikator. Yang keenam, peran guru sebagai administrator. C. Tinjauan umum terhadap anak. Yang pertama, pengertian anak. Anak memiliki arti berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan. Untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut, ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Yang kedua, perlindungan anak.
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang ketiga, hak dan kewajiban anak. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban anak, yaitu setiap anak berhak A. Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. B. Diberikan nama. C. Beribadah menurut agama dan berekspresi. D. Memperoleh kesehatan dan jaminan sosial. E. Pendidikan dan pengajaran. F. Menyatakan dan didengar pendapatnya. H. Memperoleh perlindungan dari perlakuan. Dan G. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya. Yang kedua, metode penelitian. A. Jenis dan lokasi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis atau sosiologis, yaitu secara yuridis mengkaji tentang tindak pidana kekerasan. Yang kedua, lokasi penelitian. Pengumuman data dan informasi akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Makassar dan Dinas Pendidikan Kota Makassar. B. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang secara undang-undang, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Metode penelitian, yaitu sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Yang kedua, data sekunder. Metode pengumpulannya. Data metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Dan yang ketiga, studi dokumentasi. Instrumen penilaian. Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah kamera atau handphone, pulpen, dan kertas. Selanjutnya, metode pengolahan dan analisis. Data penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif masuk pada hasil penelitian. A. Faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di SMA Negeri 1 Makassar. Dalam melihat kasus kekerasan yang terjadi antara guru dengan siswa didiknya di SMA 1 ini, kekerasan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi ada pihak yang melanggar dan ada pihak yang memberi sanksi. Adapun kekerasan yang banyak terjadi di lingkungan sekolah disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya yang pertama, pengawasan perilaku siswa yang kurang dari orang tua perlu mengawasi pendidikan siswa-siswanya. Yang kedua, adanya pelanggaran disertai hukuman fisik. Aturan beserta sanksi yang dibentuk dalam lembaga pendidikan seringkali tidak disertai dengan adanya sosialisasi. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan adalah lingkungan yang dinilai masyarakat sebagai tempat penanaman dasar-dasar nilai kemanusiaan serta lingkungan yang dianggap sebagai membentuk moral yang baik bagi siswa. Namun pada kenyataannya, saat ini banyak sekali ditemukan kasus di media massa yang mempubliskan kekerasan dalam lembaga pendidikan. B. Peran Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru. Perlindungan terhadap siswa adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan siswa yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang siswa secara hajar, baik fisik, mental, maupun sosialisasinya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Muhammad Hazairin, SH, selaku Koordinator Pokja Hukum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Agustus 2017 perihal upaya pencegahan kekerasan oleh guru terhadap siswa di sekolah, diperoleh keterangan berikut. Saat ini langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan membentuk tim tindak lanjut yang saat ini baru sifatnya pasif dalam
Prinsipnya, jika ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru dan ada laporan yang masuk, itu akan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tindak lanjuti. Dan di tahun 2018, nanti Dinas Pendidikan itu akan mengintegrasikan aplikasi Eperita dengan ID card siswa. ID card siswa ini nantinya akan dilengkapi dengan panic button. Melalui panic button yang tersambung dengan berdasarkan alert, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengetahui bahwa siswa tersebut sedang terancam. Lebih lanjut dijelaskan, Dinas Pendidikan saat ini akan memperkuat guru BK. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah adalah membentuk wadah sosialisasi antar pihak internal sekolah. Kesimpulan, yang pertama, faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di sekolah bermacam-macam, yaitu penguasaan perilaku siswa yang kurang dari orang tua, adanya pelanggaran disertai hukum fisik dan lingkungan. Yang kedua, upaya mengatasi kekerasan dalam lembaga pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah, namun juga Dinas Pendidikan. Langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan membentuk tim tindak lanjut yang saat ini sifatnya pasif dan menerima laporan yang masuk yang kemudian akan ditindaklanjuti. Sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kasus tindak kekerasan guru terhadap siswa di SMA Negeri 1 Makassar. Jika ada yang kurang dipahami atau ingin ditanggapi, silakan teman-teman bertanya pada room diskusi yang telah disediakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi saya dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.